Baik, selamat siang Bu Rise dan juga teman-teman. Kami dari kelompok izin memaparkan terkait dengan topik pembahasan kami, yaitu terkait pemanasan global yang disinyalir menembus batas kunci 1,5 derajat Celcius untuk pertama kalinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Dengan melihat prediksi para ilmuwan, situasi pemanasan dunia kita kemungkinan akan menembus ambang batas suhu untuk pertama kalinya. Dalam beberapa tahun ke depan, para peneliti mengatakan bahwa saat ini terdapat 66% kemungkinan kita akan melewati 1,5 derajat Celcius ambang batas pemanasan global antara saat ini dan 2027 mendatang. Kemungkinannya meningkat karena adanya emisi dari aktivitas manusia dan kecenderungan pola badai El Nino pada akhir tahun ini. Jika dunia melewati batas temperatur, dengan khawatir para ilmuwan menegaskan bahwa kemungkinannya penembusan yang terjadi itu akan bersifat sementara. Mencapai ambang batas berarti dunia akan berada pada 1,5 derajat lebih panas daripada selama paruh kedua abad ke-19. Sebelumnya, emisi bahan bakar fosil dari industrialisasi benar-benar memulai meningkat dan menembus batas temperatur, bahkan hanya setahun adalah sebuah tanda yang mengkhawatirkan bahwa pemanasan sedang melonjak dan tidak melambat. Angka 1,5 derajat Celcius telah menjadi sebuah simbol negosiasi perubahan iklim global. Negara-negara bersepakat bahwa untuk meneruskan upaya dalam membatasi kenaikan suhu global mencapai 1,5 derajat berdasarkan perjanjian Paris 2015. Melewati 1,5 derajat Celcius setiap tahunnya dalam satu atau dua dekade akan terlihat dampak yang jauh lebih besar daripada pemanasan seperti gelombang panas yang akan lebih panjang, badai dan kebakaran hutan yang lebih intens. Tetapi melewati salah satu level dalam beberapa tahun ke depan tidak berarti bahwa batas suhu dalam perjanjian Paris telah dipatahkan. Para ilmuwan mengatakan bahwa masih ada waktu untuk menyekat pemanasan global dengan mengurangi emisi secara drastis. Sejak tahun 2020, Badan Meteorologi Dunia telah merilis sebuah estimasi peluang dunia untuk menembus ambang batas 1,5 derajat Celcius dalam setahun. Sebelumnya, mereka memprediksi bahwa peluang untuk menembus batas 1,5 derajat Celcius dalam 5 tahun ke depan kurang dari 20%. Tahun lalu, hal ini meningkat menjadi 50%, dan saat ini hal itu melompat menjadi 66%. Kata para ilmuwan itu berarti kemungkinan yang lebih tepat. Apa artinya melebihi 1,5 derajat Celcius? Angka tersebut bukanlah sebuah ukuran langsung dari suhu dunia, melainkan sebuah indikator dari seberapa banyak atau seberapa sedikit bumi telah mengalami pemanasan atau juga pendinginan dibandingkan dengan rata-rata jangka panjang global. Para ilmuwan menggunakan data temperatur rata-rata dari periode antara tahun 1850 hingga 1900 sebagai sebuah alat ukur terhadap tingkat pemanasan dunia sebelum ketergantungan modern kita pada batu bara, minyak, dan juga gas. Selama beberapa dekade, mereka meyakini bahwa jika dunia memanas sekitar 2 derajat Celcius, hal itu akan menjadi ambang batas dampak berbahaya. Tetapi pada tahun 2018, mereka merevisi estimasi ini secara signifikan yang menunjukkan bahwa terlampaui 1,5 derajat Celcius akan menjadi bencana bagi dunia. Dunia telah semakin memanas. Perubahan rata-rata suhu global tahunan dari tingkat praindustri 1850 sampai 1900 dalam derajat Celcius. Sejak beberapa dekade terakhir, pemanasan dunia kita telah mendorong merkuri ke atas, sehingga tahun 2016 merupakan rekor terpanas. Suhu global mencapai 128 derajat Celcius
di atas angka masa praindustrial. Saat ini, para peneliti mengatakan bahwa angka tersebut akan dihancurkan. 98% mereka yakin bahwa nilai tertinggi akan dipatahkan sebelum 2027 dan pada tahun-tahun antara sekarang dan akan datang. Mereka yakin ada sebuah peluang yang kuat bahwa batas 1,5 derajat Celcius akan dilampaui untuk pertama kalinya. Sebenarnya, suhu rata-rata tahunan kita sekarang berada dalam batas kelebihan sementara dari 1,5 derajat Celcius, dan ini pertama kalinya dalam sejarah usia kita menjadi begitu dekat dengan batas tersebut, kata Profesor Adam Schiff, Kepala Perakiraan Jarak Jauh Met Office, yang mengkompilasi data dari Badan Cuaca dan Iklim di seluruh dunia. Saya pikir itu mungkin merupakan statistik yang paling kuat dan jelas dan paling sederhana yang telah kami dapatkan dalam laporan, katanya dalam sebuah konferensi pers. Para peneliti menegaskan bahwa temperatur dapat tetap atau di atas 1,5 derajat Celcius untuk 20 tahun. Untuk bisa mengatakan bahwa ambang batas Perjanjian Paris telah dilewati. Yang berikut panduan yang sangat sederhana untuk menghadapi perubahan iklim. Menurut Sekretaris Jenderal WMO, Profesor Petteri Talas, beliau menyampaikan bahwa laporan ini tidak berarti bahwa kita akan secara permanen melampaui level suhu kita, akan melampaui level 1,5 derajat Celcius yang ditetapkan dalam perjanjian Paris ya. Karena level yang ditetapkan dalam perjanjian Paris merujuk pada pemanasan jangka panjang selama beberapa tahun. Sedangkan WMO atau WMO ini hanya mengingatkan atau istilahnya membunyikan alarm bahwa yang mengingatkan dunia bahwa kita saat ini sudah hampir menembus nih, bahwa kita akan menembus 1,5 derajat Celcius suhu kita, pemanasan global yang terjadi, dan ini berlaku secara temporer dengan frekuensi yang terus meningkat. Berikut apa perbedaan kenaikan temperatur yang disebabkan oleh badai El Nino. Ada dua elemen kunci yang menandai perbedaan ini. Yang pertama, tingginya tingkat emisi karbon dari aktivitas manusia yang meski turun pada saat pandemi, tapi dia tetap naik ya. Yang kedua, kemungkinan munculnya badai El Nino yang merupakan sebuah fenomena cuaca yang memiliki dampak global. Selama 3 tahun terakhir, dunia mengalami sebuah peristiwa La Niña yang telah meredam pemanasan iklim hingga pada taraf tertentu. Tetapi panas ekstra yang dibawa oleh badai El Nino ke permukaan Pasifik kemungkinan besar akan mendorong suhu global ke sebuah level dengan ketinggian yang baru pada tahun depan. Namun para ahli belum bisa menentukan kepastian kapan peristiwa itu akan terjadi atau permulaannya dan berapa skalanya. Itu belum bisa dipastikan. Dan hal ini disampaikan oleh Profesor Schiff. Beliau mengatakan bahwa mereka melakukan sebuah proyeksi dan saat ini mereka melihat bahwa badai El Nino
mengalami suatu perkembangan, terutama pada amplitudonya. Karena amplitudonya akhir-akhir ini cukup meningkat. Tetapi mereka belum bisa memastikan atau memprediksi besaran amplitudo dan kapan peristiwa itu akan terjadi. Bisa jadi tahun ini, bisa jadi tahun depan, atau 4 tahun dari sekarang. Itu belum bisa dipastikan. Dan yang pasti bahwa ketika El Nino terjadi, maka dunia akan memasuki 2,5 derajat Celcius, dan El Nino bisa menyebabkan kenaikan suhu tersebut, bukan cuma pemanasan global saja. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi di Inggris dan tempat lain? Kutub Utara akan mengalami pemanasan pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, dengan anomali temperatur yang diperkirakan 3 kali lebih besar dari angka global dalam kurun waktu 5 musim dingin di belahan bumi utara. Eropa Utara, termasuk Inggris, kemungkinan akan mengalami peningkatan curah hujan dari bulan Mei hingga periode September dalam 5 tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Baik, sekian pembahasan dari kami. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih.